Jadi begini caramu mengatur rumah tangga? Kau bersekongkol dengan menantu perempuanmu. Selain itu, kau membuatnya berakting di depanku. Bibi, ketegasan pasti akan memastikan disiplin. Tapi itu akan mengakhiri semua cinta dan rasa hormat dalam suatu hubungan. Dan persahabatan adalah langkah pertama menuju hubungan yang baik. Kau baru saja jadi ibu mertua. Dan kau punya keberanian untuk mengajariku? Apa? Apa kau mengatakan caraku salah? Tidak, Bibi. Aku tidak mengatakan bahwa cara Bibi salah. Yang aku maksud adalah kami memelihara hubungan dengan cinta dan rasa hormat. Sambil menerapkan disiplin, aku berusaha untuk tidak melukai emosi seseorang. Aku punya lebih banyak pengalaman daripada kau, Gudan. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mendengar ibu mertua dan menantu perempuan hidup dalam harmoni. Tugas ibu mertua mengatur keluarga untuk membina hubungan. Tapi kau tidak menghargai hubungan. Dan pada suatu hari nanti, kau akan jatuh tersungkur. Ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran selalu pahit, tapi itu yang terbaik. Aku tahu, Bibi. Dan aku sangat menghormatimu. Mungkin kau belum pernah mendengarnya. Mungkin kau tidak pernah mencoba berteman dengan menantu perempuanmu. Tapi Bibi, jangan kira bahwa hal itu hal yang tidak mungkin. Itu bisa terjadi. Katakan sesuatu padaku. Apa ruginya kalau berteman dengan seseorang, Bibi? Tidak ada, kan? Baiklah. Kau adalah ibu mertua termuda di India. Sekarang buktikan padaku bahwa caramu benar dan aku salah. Bibi, diam! Aku akan buktikan kepadamu, ibu mertua dan menantu perempuan tidak akan pernah bisa menjadi teman. Aku akan pergi dari sini dalam 48 jam. Waktumu sampai saat itu untuk membuktikan bahwa caraku salah. Kalau kau berhasil, aku akan tinggalkan rumah ini. Kalau kau tidak bisa membuktikannya di depanku, maka aku akan tinggal di rumah ini. Agar bisa diputuskan pandangan siapa yang benar. Ibu, yang kau lakukan itu sudah benar. Tapi sangat sulit membuktikan Bibi salah. Gudan sayang, kau tidak paham dengan sifat Bibi. Dia tidak akan diam saja. Pasti dia akan membuat kekacauan di rumah ini. Nenek, ini tidak ada bedanya bagiku. Yang penting adalah kalau kalian percaya padaku. Apakah nenek percaya padaku? Bagaimana? Baiklah, tolong katakan sesuatu padaku. Kita berbagi ikatan khusus sebagai ibu mertua dan menantu perempuan, ataukah haruskah aku sebut itu adalah persahabatan? Setuju? Aku setuju. Aku juga setuju. Lalu apa yang harus ditakuti? Kemarahan Bibi akan gagal dibandingkan dengan persahabatan kita yang luar biasa. Aku ingin kalian berdua mendukungku. Mau kan? Apakah ada yang mendukung Bibi atau tidak? Bibi memiliki dukungan tanpa syarat dariku, Bibi. Sebenarnya, aku ingin memberitahu Bibi tentang sandiwara Gudan sejak lama. Tapi, Nenek dan Laksmi, mereka menghentikanku. Percayalah, Bibi Santi. Sejak Gudan di rumah ini menjadi ibu mertua, aku berusaha menempatkannya di tempatnya. Tapi Bibi, apa yang bisa kulakukan? Aku sendirian. Tidak ada satupun yang mendukungku. Jadi sampai sekarang pun, aku masih belum berhasil.
Seiring waktu berlalu, Gudan mengubah segalanya di rumah tangga ini. Aturan dan tradisi berubah, dan disiplin bisa dikompromikan. Tapi aku akan mengakhiri ini sekarang. Karena aku yakin, aku dapat dukungan Bibi kan? Kalau boleh, aku ingin mengatakan sesuatu. Bibi Santi, pendekatan yang sudah Bibi lakukan itu benar. Kita pasti akan bisa meraih kemenangan. Benar kan? Kau tahu bagaimana ikatan ibu mertua dan menantu perempuannya. Aku sangat senang. Ada yang berpikiran rasional. Jangan khawatir, Durga. Gudan mungkin punya ide baru, tapi dia tidak punya pengalaman. Aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkannya dan ide-idenya. Katakan, setuju atau tidak denganku? Dengar, kalau kalian mendukungku, dengan bantuan persahabatan kita, aku bisa buktikan pada Bibi bahwa seseorang tidak perlu keras untuk menjalankan rumah tangga. Kita semua bisa hidup bersama dalam harmoni yang sempurna, bahkan sebagai teman. Jadi apa aku dapat dukungan? Terima kasih, Nenek. Laksmi. Persahabatan kita akan membuktikan bahwa kita bisa hidup rukun tanpa harus melakukan kekerasan ataupun kekasaran. Dan Bibi, ini bukan jawaban aku untukmu, tapi untuk semua orang yang beropini sama, bahwa menantu perempuan tidak pantas dihormati. Akan kubuktikan ini tidak hanya untukmu, tapi untuk semua orang dan menantu di dunia ini. Omong kosong, bagaimana mereka melakukan itu? Apa mereka sadar akibat menutup restoran selama sehari karena pemogokan? Paman Eje, kenapa terlihat kesal? Ada masalah apa? Pemogokan akan dilakukan besok, Gudan. Dan semua restoran di Endore akan tetap tutup, termasuk milik kita. Terus? Kenapa kau khawatir? Kau punya hari untuk libur. Kau kan harus istirahat. Besok bukan hari biasa, sayangku. Besok adalah hari istimewa bagi Aksat. Setiap tahun, pada hari ini, Aksat mengirimkan amras atau mangga kocok kepada 500 anak yatim piatu. Apalagi sekarang ini sedang musim panas. Kalau besok restoran ditutup, Aksat tidak bisa melakukan hal ini. Aku melakukan ini setiap tahun demi kebahagiaan anak-anak itu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa karena peringatan itu. Aku tidak berdaya. Bagaimana bisa tidak berdaya saat bersamaku? Itu tidak mungkin. Kau harus membuat amras untuk 500 orang. Itu akan selesai. Aku akan menyiapkannya. Akan kusiapkan di rumah ini. Dan menantu perempuanku akan membantuku. Walau menantu perempuanmu bodoh, setidaknya dia punya hati yang sangat baik. Atau ini hanya kepura-puraan? Tidak? Baiklah, ayo buat amras.
Ya, aku tahu. Kau tidak akan membuatnya sendiri. Kita akan bagi menjadi 2 tim. Timmu melawan timku. Timmu menyiapkan Amras untuk 250 anak. Dan timku juga akan menyiapkan 250 anak yang tersisa. Ada apa, Gudan? Bukankah kau ingin membuktikan aku salah? Dan caramu itu benar. Sekarang kau punya kesempatan. Baiklah kalau begitu. Yang ikut dengan timmu, Laksmi. Kau akan bekerja sama dengannya. Dan untuk timku aku memilih Durga untuk menjadi timku. Karena dia setuju dengan caraku. Aku rasa ini tim yang adil. Seorang ibu mertua dan menantu perempuan. Melawan ibu mertua dan menantu perempuan lainnya, benar? Bibi, apa yang Bibi katakan? Pertarungan ada di antara kita, jangan menyeretnya menjadi hal untuk anak-anak. Iya. Ini adalah tujuan yang mulia, jadi jangan berkelahi. Kau takut? Apa? Apa kau takut? Aku tidak menentang tujuan mulia. Adapun tantangannya, kau tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk membuktikan bahwa aku salah. Kalau kau punya keyakinan pada diri sendiri dan kau merasa bisa menyelesaikan tugas dengan bersikap ramah tanpa bersikap tegas, apa yang kau takutkan? Apa kau meragukan kemampuanmu itu? Aku benar dan kau salah. Akui kekalahan. Bibi. Gudan, Bibi benar. Apa cara yang lebih baik untuk membuktikan maksudmu dengan melakukan perbuatan mulia? Katakan. Bibi, kau benar sekali. Gudan tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Selain itu, kami pasti bisa melakukan ini untuk anak yatim piatu. Baiklah. Ayo kita lihat siapa yang akan menang. Metode Gudan dalam berteman dengan orang lain? Ataukah cara lamaku untuk bersikap tegas? Apa yang sedang kau lakukan? Kau tahu aku tidak suka ini, Gudan. Gudan, apa yang kau lakukan dengan bantalku? Aku melakukan ini karena aku tahu kau tidak menyukainya. Kembalikan bantalku. Gudan, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini ketika kau tahu aku tidak menyukainya, Gudan? Aku melakukan ini karena aku tahu ini akan menyakitimu. Aku sengaja. Kau melakukan ini karena di lantai bawah. Lanjutkan. Apa yang kau katakan di bawah, ha? Kenapa kau tidak mengatakannya? Katakan padaku, ayo. Ayo jawab. Kenapa kau melakukannya saat kau tahu aku tidak ingin pertarungan ini menghalangi persiapan maga kocok untuk anak-anak? Kau adalah suamiku, kan? Aku sangat menghormatimu. Tapi kau berhasil. Bukan hanya suamiku, tapi kau juga temanku. Apa ini caramu menjadi seorang teman? Hah? Kau bertentangan dengan keinginanku. Kau seharusnya tidak melakukannya. Bagaimana kalau aku kalah dari Bibi dan aku tidak bisa membuatnya? Kenapa itu penting bagimu?
Gudan, kau prihatin tentang rasa hormatku, kan? Demikian pula aku juga prihatin tentang hormat istri dan temanku. Aku tidak bisa melihatmu kalah dari Bibi. Aku tidak akan membiarkanmu kalah tanpa bertarung. Apa kau memiliki keyakinan atau tidak? Aku sangat percaya padamu. Aku tahu kau akan memenangkan tantangan ini. Dan aku percaya kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Dengan membuat milkshake mangga untuk 500 anak yatim piatu. Itu sebabnya aku setuju dengan Bibi. Kau paham kan? Oh, aku pikir itu sesuatu yang lain. Oh ya Tuhan, berarti ini bukan salahmu. Ini selalu terjadi padaku. Tidak lama setelah aku menghadapi masalah, maka pikiranku berhenti bekerja. Maaf. Perhatikan apa yang aku lakukan. Mangga kocok untuk 500 anak akan disiapkan dan dikirim besok. Jadi yakinlah, aku janji padamu, aku bisa melakukannya. Jauhkan janji itu. Pertama, kau harus membersihkan tempat itu. Begitu ya? Sekarang kau harus mulai. Kau menunjukkan kepercayaan padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu, Paman EJ. Kali ini aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Laksmi, kita harus memberikan segalanya. Kita tidak boleh kalah. Aku sudah janji pada Paman EJ. Jangan khawatir, Ibu. Mangganya ada di sini, aku akan menyimpannya. Semuanya sudah siap. Hei, ini pasti tangan Cutki kan? Cutki, apa kabar? Aku baik. Kau datang sendirian? Tapi aku membawa kue. Berikanlah pada anak-anak dengan mangga milkshake. Wah, itu ide yang sangat bagus. Lakukan satu hal, taruh di lemari es atau akan rusak karena kena panas nanti. Baiklah. Aku punya beberapa pekerjaan, aku akan kembali. Masih saja tidak waras ya? Apa yang kau lakukan? Kau merusak kuenya. Aku membuatnya untuk anak-anak. Pergi sana. Dasar payah. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Pada saat jam menunjukkan pukul 12, kita akan mulai membuat amras. Tim yang lebih dulu membuat amras, itu yang menang. Menantu perempuan kami akan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksiku. Pertama, kupas mangga. Lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu, masukkan susu, gula pasir, dan potongan mangga ke dalam mixer untuk akhirnya membuat amras. Apa kalian mengerti? Iya, Bibi. Baiklah. Dan kau? Ayo, ini jam 12. Mulai. Ayo lebih cepat lagi. Bagaimana kita bisa menang? Iya, Bibi. Bagaimanapun caranya kita harus menang. Ayo cepat.
Laksmi, jangan tegang. Lakukan sesuai keinginanmu. Ingat ya, terburu-buru membuat pemborosan. Ingatlah bahwa kita tidak melakukan itu untuk menang. Kita melakukannya untuk kebahagiaan anak yatim. Kita melakukan perbuatan yang mulia. Kau bisa mengambil waktumu. Aku mendukungmu. Tenang saja. Ayo. Aku coba lagi. Laksmi tidak akan bisa gudang, dia tidak akan berhasil. Bagaimana kau akan berhasil kalau aku sudah menuangkan minyak ke dalam karung mangga yang kau pesan? Mangga menjadi licin dan kau tidak akan bisa mengupasnya. Lihat saja Gudan, aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Laksmi? Ibu, sebenarnya... Laksmi, sebentar. Laksmi, kau minum dulu. Ayo minum. Sekarang lakukan perlahan. Hati-hati, Laksmi. Apa yang kau lakukan pada dirimu? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sebentar. Aku tidak tahu bagaimana. Laksmi, berhati-hatilah. Maafkan aku. Aku menyesal. Oh, ya ampun, ya ampun. Kompetisi baru saja dimulai. Dan kau sudah kalah. Itulah kenapa kau harus tegas dengan menantu perempuan mereka. Pekerjaan tidak bisa diselesaikan berkat ikatan kalian. Dia hanya bisa minta maaf saja. Ayo, akui kalau kau kalah. Bibi, meskipun seseorang kalah, dia tetaplah menjadi seorang pemenang. Memang kenapa kalau Laksmi melukai tangannya? Tanganku juga masih baik-baik saja, kan? Selain itu, menantu perempuanku adalah temanku. Dia bukan budakku. Aku akan membuatnya bekerja dan melihatnya bekerja keras. Kalau menantu perempuan tidak dapat melakukannya, kenapa ibu mertuanya tidak melakukan itu? Bibi, aku percaya bahwa kerjasama akan menyelesaikan pekerjaan. Itulah persahabatan sejati. Tunggu sebentar. Kemari. Ibu, semua ini... Ayo, ayo. Duduk. Duduk di sini dan lihat aku melakukannya ya. Biar aku yang mengurus ini. Lihat keajaiban yang dilakukan ibu mertua sekaligus temanmu. Aku sudah melakukan ini sejak aku masih kecil. Semoga berhasil, Ibu. Terima kasih. Laksmi tidak bisa mengupas mangga. Kita lihat bagaimana. Kau akan mengupas mangga yang sudah kutuangkan minyak ke mangganya. Mangga ini tidak basah. Ada cairan minyak di atasnya. Ayo, kupas cepat-cepat. Ayo, cepat.
Cara kerjamu seperti siput. Ayo cepat, cepat, cepat. Kita harus menang bagaimanapun caranya. Ayo cepat. Iya, iya, iya. Ayo percepat lagi. Bibi, tanganku sakit. Kalau kita sampai kalah, maka aku tidak akan memaafkanmu. Gudan, ini semua gara-gara kau. Aku tidak akan membiarkan kau menang bagaimanapun caranya. Aku sudah mengupas dan memotong mangganya. Sekarang hanya perlu mencampurkan ke dalam mixer. Pekerjaanku berjalan baik. Meskipun mangga itu adalah buah favoritmu, tapi kau belum memakannya, Gudan. Aku heran bagaimana kau mengendalikan dirimu sendiri. Begini, jika kau bekerja di bawah tekanan dan perut kosong, kau pasti akan membuat kesalahan. Jadi perhatikan saran itu dan makanlah sedikit. Paman, ini bukan waktunya untuk makan mangga. Aku tidak melakukan ini untuk menang. Aku melakukan ini untuk memberikan makan mangga kocok pada 500 anak yatim piatu dan untuk reputasi temanku. Saat ini aku tidak bisa makan dulu. Tidak sekarang. Lihat, butuh 1 menit untuk mengiris. Makanlah. Iya, Paman EJ, Aku tapi bilang aku... makan. Gudan, tidak ada orang di dunia ini yang dapat bekerja dengan perut kosong. Selain itu, jika temanku melakukan banyak hal untukku, aku harus menjaga makanannya. Itu yang aku lakukan. Baik. Tunggu. Tidak seperti ini. Makanlah dengan benar. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkan Gudan dalam tantangan ini. Begitu mereka berdua keluar dari dapur, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mungkin kau sudah berhasil mengupas dan memotong mangga dengan cepat, Gudan. Tapi bagaimana kau membuat shake mangga dengan blender yang rusak ini, Gudan? Kau harus membayar mahal untuk meminta EJ memberi makan kau mangga. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau selalu melakukan sesuatu untuk menggali kuburanmu sendiri, Gudan. Laksmi, semua akan baik-baik saja. Ibu, apa yang terjadi? Ada yang salah dengan blendernya.
Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana membuat milkshake? Inilah hasil karena tidak bersikap dengan tegas. Pekerjaanmu tidak akan pernah selesai kalau kau tidak tegas. Aku perintahkan Durga untuk memeriksa blendernya dengan benar. Dan ini hasilnya. Kalau kau tegas, tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. Itu sebabnya blender Durga bekerja dengan baik. Dan sekarang, tim kami bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Gudan, kita harus bagaimana? Bibi, setelah Durga selesai membuat mangga kocok untuk 250 anak, tolong pinjamkan aku blendernya untuk membuat 250 anak lainnya. Tolong, aku mohon padamu, Bibi. Aku tidak ingin anak-anak itu menderita karena tantangan kita, Bi. Bahkan reputasi Paman Eji akan dipertaruhkan di sini. Itu artinya, kau akui bahwa pendekatanku benar dan pendekatanmu salah. Kalau kau sudah siap menerima semua ini, Bibi akan membiarkanmu menggunakan blenderku. Kalau tidak, tidak boleh. Bibi, saat ini kebahagiaan mereka dan janji Paman Eje lebih penting daripada kekalahanku. Jadi aku menganggap kaulah pemenangnya. Kau bisa membuat mangga kocok. Pastikan kemenangan kita. Aku tidak tahu kenapa dengan blendernya. Aku sudah memeriksanya sebelumnya. Dengar, Durga. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Wajah Bibi jadi kotor. Aku sudah memeriksanya, Bibi sudah bilang, periksa dulu blendernya dengan benar. Kenapa kau tidak lakukan? Jawab! Bibi harus terima kekalahan karenamu. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membuat shake mangga untuk 500 anak? Bagaimana kita akan membantu Paman Eje memenuhi janjinya? Aku yakin anak-anak itu pasti menunggu milkshake mangganya. Aku harus bilang apa pada mereka? Apa aku harus bilang aku tidak bisa memberikan milkshake-nya? Anak-anak itu menunggu hari ini sepanjang tahun. Paman Eje, jangan berkecil hati. Selama aku ada di sini, janjimu tidak akan ingkar. Tapi bagaimana, Gudan? Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana cara membuat milkshake mangga untuk 500 anak yatim piatu itu? Jangan khawatir. Aku akan mencoba mengatur semuanya dengan benar. Aku mengatakan padanya bahwa aku akan melakukannya, tapi bagaimana aku membuatnya untuk 500 anak? Ini semua karena kau. Kita kalah karena kau. Untuk pertama kalinya, prinsipku terbukti salah. Bibi. Diam! Ibu, bagaimana ini? Bagaimana bisa membuat milkshake-nya? Semuanya sudah rusak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Seandainya saja semua keluarga ini bekerja sama, maka urusannya akan mudah.
dan Aksat akan memenuhi janjinya. Tapi kenyataannya, keluarga kita sekarang terpecah menjadi dua. Aku akan membantu Paman EJ untuk memenuhi janjinya, serta menyatukan keluarga ini. Aku akan melakukan apa saja untuk Paman EJ. Gudan sayang, dalam situasi yang rumit ini, kenapa kau masih bisa bermain karambol? Nenek, aku bermain karambol agar aku tetap tenang. Ayah yang mengajariku hal ini. Saat aku masih kecil, ayah biasa menyuruh Cutki dan aku bermain karambol sehari sebelum ujian. Dia biasa mengatakan bahwa saat orang stres, mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi seseorang tidak boleh melakukan sesuatu penting di bawah tekanan. Aku butuh ide untuk membuat shake mangga dan memenuhi janji Paman EJ. Jadi aku berpikir untuk bermain karambol sebentar. Ayo kita main bersama. Tapi Ibu, Ayolah kita bermain dulu. Ayo duduk di sini. Ya bagus, di sini ya. Kau duduk sini. Ayo nenek duduk di sini. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Duduk dan dengarkan aku. Ya bagus, ayo kita mulai permainan. Pertama giliranku. Aku pikir kalian harus bergabung dengan kami. Ini menyenangkan, ayolah. Bibi, Ayo, giliranmu. Ini dia. Ayo. Sekarang giliran nenek. Wow. Laksmi, tunggu dan perhatikan bagaimana aku mengantongi ratu. Tidak Ibu. Kau beruntung Durga tidak bermain dengan kita. Kalau tidak, Ibu tidak akan punya kesempatan. Benar kan Kak Durga? Benarkah? Tapi bagaimana aku bisa tahu? Durga tidak bermain dengan kita kan? Untuk saat ini aku juaranya. Dulu, aku yang terbaik di lingkunganku. Tidak ada yang bisa mengantongi ratu lebih baik dari aku. Tunggu dan lihat saja ini. tunggu ya. dulu. Apa kau menantangku, Gudan? Tidak, Durga. Aku akan mengalahkanmu dalam kompetisi shake mangga sebenarnya. Tapi sayang blendernya rusak. Dan aku akan mengalahkanmu dalam permainan ini dalam waktu singkat. Lihat saja. Wah, kau hebat Kak Durga. Kau mengantongi ratu. Bukankah aku sudah memberitahumu betapa bahagianya semua orang? Semua orang sangat sedih karena blender itu. Aku harap kita tidak membuat milkshake mangga dengan blender itu. Karena seharusnya kita membuatnya seperti dulu, menggiling kunyit menggunakan alu dan lesung. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Laksmi. Tapi apa kau tahu betapa sulitnya bekerja dengan mortir? Jika kau bisa mendapatkan keinginanmu, kau akan memasang motor ke mortar. Wow, luar biasa. Wah Durga, itu ide yang sangat bagus. Aku ingin sekali memelukmu. Durga? Dengar, aku tidak bisa memasang motor ke mortir. Tapi kita bisa memiliki perangkat di rumah kita yang dapat digunakan untuk membuat mangga kocok dengan mudah. Biar aku ambil. Bibi. Kau melakukan satu hal dengan benar. Kau mengambil Durga di timmu. Dari kita semua, Durga lah yang terpintar. Lihat saja. Dia telah memecahkan masalahku dalam waktu singkat sambil bermain karambol. Itu tidak terduga.
Aku? Itu sebabnya aku menyuruh semua orang bermain karambol. Bibi, kau tahu? Ketegasan disertai rasa takut. Karena ketakutan, maka Durga tidak bisa memberitahumu bahwa dia tidak bisa memeriksa blendernya. Tapi saat bermain karambol, dia tenang sekali. Jadi dia memberi kami ide yang luar biasa. Nah, Bibi, inilah perbedaan antara bersikap tegas dan ramah. Sekarang, aku akan membawa mortir dengan motor yang terpasang padanya. Akan kutunjukkan padamu betapa mudahnya aku akan membuat shake mangga untuk 500 anak itu. Mesin cuci? Jadi ini adalah pilihanku. Mortir ajaib kami dengan motor. Sebagai temanmu dan juga sebagai suamimu, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Pegang tanganku. Dan mari bersama-sama kita hapus kesalahan yang kau buat di masa lalu dari sini, Gudan. Semua catatan ini telah membuatmu menangis berkali-kali. Jadi hari ini, mari bersama-sama menghapus penyebab kesedihanmu itu, Gudan. Karena tidak ada yang tidak dapat kau lakukan. Gudan Aksat Jindal.